Di sini saya akan menjelaskan transformasi pembangunan ekonomi dan politik pemerintahan Singapura dari negara berkembang menjadi negara maju. Ada 3 poin yang selalu menjadi visi besar kerangka pembangunan di Singapura ini, yang menjadi rujukan pada pengambilan keputusan decision maker yang ada di dalam setiap kebijakannya, yaitu mempertimbangkan atas pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik domestik, dan kesatuan wilayah. Hingga kemudian Singapura benar-benar mampu menjadi negara yang maju dan sejahtera, meninggalkan kemiskinan dan keterpurukan yang bagaimana sudah lama terjadi di negaranya. Sekarang Singapura telah berubah menjadi wajah yang baru, sejahtera, unggul, berkompeten, dan modern. Kini Singapura adalah sebuah negara jasa dan industri manufaktur yang memiliki sistem ekonomi pasar yang orientasi perdagangan yang maju. Singapura menjadi pusat perekonomian dan keuangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Bahkan perekonomian Singapura menjadi negara yang salah satu pasar paling terbuka di dunia. Tonggak dari pembangunan Singapura ini ada banyak. Badan-badan usaha yang mengorbitkan dengan baik di Singapura dapat berperan dalam sektor keuangan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Singapura. Koperasi-koperasi inilah yang memberikan sumbangsi besar dan masuk top papan atas badan usaha milik negara yang dimiliki oleh pemerintahan Singapura. Berikut usaha-usahanya. Pertama ada Holdings, adalah koperasi bidang investasi yang berkantor pusat di Singapura, berdiri sejak 1974. Cakupan investasi yang ditawarkan oleh Temasek Holding ini meliputi pada sektor spektrum industri yang luas, layanan keuangan, telekomunikasi, media, teknologi, transportasi, industri, konsumen, real estate, ilmu kehidupan, serta energi dan sumber daya alam. Yang kedua, adanya Singtel Group, adalah koperasi dengan aset besar milik Singapura yang bergerak di bidang komunikasi termuka di Asia. Singtel Group ini menyediakan beragam layanan termasuk teknologi fix, mobile, data, internet, televisi, infocoms, dan solusi digital. Selanjutnya ada usaha engineering, yakni perusahaan yang bergerak konstruksi teknik, otomotif, pertahanan, dan dirgantaraan yang berdiri pada tahun 1967. Engineering ini mengacu pada inovasi, ketangkasan, dan kreativitas yang ada secara unik dalam kemampuan teknik untuk menghadapi tantangan masa depan. Selain itu juga ada MediaCorp, di mana perusahaan media yang berbasis Singapura dengan rangkaian platform paling lengkap. MediaCorp mempelopori pengembangan industri penyiaran Singapura. Perusahaan ini telah berdiri semenjak tahun 1936 pada sektor komunikasi radio dan di tahun 1963 pada sektor pertelevisian. Dan yang terakhir adanya Singapore Airlines, usaha yang bergerak pada sektor jasa penerbangan. Usaha ini tercatat berdiri mandiri pada tanggal 28 Januari 1972. Sebelumnya perusahaan ini telah ada namun berada di bawah naungan MAL yang terbentuk pada tanggal 21 Oktober 1937 oleh British Imperial Airways. Dan Singapore Airlines ini adalah salah satu maskapai paling sukses di dunia. Perkembangan dari negara Singapura ini tidak luput dari Perdana Menteri Singapura itu sendiri, yaitu Lee Kuan Yew, yang merupakan Perdana Menteri di negara Singapura. Lee menjabat pertama kali sebagai Perdana Menteri Singapura pada tanggal 5 Juni 1959, dan Lee menyerahkan tumpukan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya pada tanggal 23 November 1990. Yang artinya kepemimpinan Lee Kuan Yew ini berlangsung dalam waktu selama 31 tahun. Dalam 31 tahun masa jabatannya, menjadikan Lee sebagai Perdana Menteri terlama di negara tersebut. Lee menjadi motor penggerak pemerintahan, mampu melesatkan Singapura naik kelas dari yang hanya negara dunia ketiga sebagai negara berkembang menjadi negara Singapura sebagai negara maju.
Lee Kuan Yew ini sangat besar perannya dalam menentukan kebijakan domestiknya maupun kebijakan luar negerinya yang ada di Singapura. Selama masa kepemimpinan sebagai Perdana Menteri, Singapura menjadi negara yang makmur di kawasan Asia Tenggara khususnya. Kebijakan luar negerinya adalah pertama, adanya gagasan bahwa negara kecil seperti Singapura membutuhkan angkatan bersenjata yang kredibel untuk mencegah calon penyerangan. Ini menjadi prioritas ketika negara-negara itu tiba-tiba merdeka pada tahun 1965 dan membangun angkatan bersenjata lebih awal. Kebijakan luar negeri yang kedua berasal dari pandangan realisnya tentang bagaimana negara kecil dapat bertahan hidup dengan lebih baik di dunia yang didominasi oleh aktor yang lebih kuat. Menciptakan ruang bagi Singapura merupakan upaya yang tidak henti bagi pejabat Singapura yang menghasilkan banyak hubungan internasional yang dimiliki negara tersebut. Kebijakan luar negeri yang ketiga dari strategi Lee Kuan Yew ini adalah bagaimana mewujudkan tujuan strategi Singapura melalui pengembangan hubungan dekat dengan para pemimpin yang penting bagi Singapura. Contoh terbaiknya adalah persahabatan pribadi Lee dengan Presiden Indonesia saat itu, yaitu Soeharto. Kesimpulannya adalah negara Singapura yang tidak lama setelah merdeka telah mulai bergerak untuk mempersiapkan tiang-tiang pondasi yang kuat dan kokoh untuk pembangunan Singapura itu sendiri. Dengan adanya visi misi yang jauh lebih ke depan pada zamannya, rencana dan strategi yang baik disertai dengan semangat kerja keras yang tinggi oleh segenap elemen negara dapat merupakan kunci besar dari pembangunan ekonomi dan politik pemerintahan Singapura ini. Sehingga akhirnya menunjukkan bahwa Singapura mampu untuk maju melesat jauh meninggalkan negara-negara lainnya yang berada di kawasan Asia Tenggara khususnya maupun di dunia internasional.